Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pemaparan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 IPA, IPS dan Bahasa. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pemaparan materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sudah kita awali pada minggu yang lalu, sekarang kita lihat pada konsepnya beriman kepada kitab Allah dan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah itu yang kita ketahui, yang pertama ada Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Di mana dari kitab-kitab Allah ini kita wajib mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya. Selanjutnya kita bisa menerapkan perilaku peduli kepada orang lain yang tercerminkan di dalam kitab-kitab Allah, sehingga disimpulkan semua sejarah-sejarah yang ada di kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu disimpulkan ada di dalam Al-Quran, dan kita harus meyakini bahwa semuanya itu diringkas atau disimpulkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari kitab Al-Quran ini kita mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, kita baca, kita pahami, dan kita pedomi intinya agar kita tujuannya bisa tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga dari keseluruhan kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya ini menjadikan kesimpulan sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di mana saja kita berada. Selanjutnya kita ketahui juga bahwa selain yang diturunkan kitab-kitab oleh Allah, Allah juga menurunkan firman-firman-Nya melalui suhuf, yaitu ke beberapa nabi dan rasul, dan ada yang mendapatkan kitab, ada pula yang mendapatkan suhuf, dan ada juga yang hanya mendapatkan suhuf saja, tidak mendapatkan kitab. Sebagai mana kita tahu bahwa kitab itu diturunkan hanya kepada 4 rasul atau 4 nabi dan rasul. Yang pertama adalah kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, selanjutnya kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Selain kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga menurunkan suhuf, di antaranya suhuf Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa selain mendapat kitab juga mendapatkan suhuf dari Allah. Perbedaannya di sini antara suhuf dengan kitab, bedanya kalau suhuf ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, dan isinya pun sangatlah sederhana sekali. Berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Daud, Nabi Isa, dan Rasulullah. Artinya bahwa kitab ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk kitab. Jadi satu bundel kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, dan isi kitab sendiri itu lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Jadi lebih utama kitab daripada suhuf, dan sehingga sekarang ini suhuf sudah kita tidak bisa temukan, tetapi kalau kitab atau kalamullah, firman Allah, masih bisa kita temukan dan masih kita bisa baca, sehingga kita bisa menjadikan pedoman bagi kehidupan kita di dunia ini untuk menuju akhirat, dan dengan angan-angan kita untuk masuk surganya Allah, yaitu kita jadikan antaranya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kita ini. Kemudian selain bukti adanya suhuf, ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Ini menandakan bahwa Allah memang betul menurunkan suhuf atau wahyunya kepada para nabi dan rasul dalam bentuk suhuf. Tapi saat ini kita tidak tahu seperti apakah suhuf Nabi Musa, kemudian suhuf Nabi Ibrahim. Yang pasti isinya itu tidak selengkap apa yang diturunkan dalam bentuk kitab kepada para nabi dan rasul itu. Baiklah, yang pertama kita jelaskan kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah instruksi, atau kita ketahui bahwa kitab Taurat ini juga salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sesuai ketentuan dari kitab Taurat ini yang memiliki 10 ajaran pokok atau syariat, di mana isi kitab Taurat ini yang pertama menjelaskan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keduanya jangan menyembah berhala. Yang ketiganya isi pokok ini jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hati di hari Sabtu untuk beribadah. Kemudian yang kelimanya adalah hormati orang tua. Yang keenam ada larangan jangan membunuh. Yang ketujuh larangan jangan berzina. Yang kedelapan juga ada larangan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir, isi pokok ajaran kitab Taurat ini jangan memiliki milik orang lain atau punya obsesi menginginkan hak orang lain. Nah, itu isi ajaran pokok dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun yang menunjukkan bahwa Allah ini sudah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pada kaumnya Bani Israel tertera di dalam surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Ini menandakan bahwa kami telah memberikan kepada Nabi Musa sebuah kitab. Kemudian kami jadikan kitab itu hudan li Bani Israel, sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel, agar dengan kitab itu kaum Bani Israel tidak mengambil pelindung selain Allah. Jadi kaum Bani Israel ini dikuatkan keyakinannya beriman kepada Nabi Musa, kemudian dikuatkan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, agar menjadikan Allah itu adalah satu-satunya yang patut disembah dan berhak disembah oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Karena dari isi ajaran pokoknya saja menandakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga semuanya kaum Bani Israel melalui pedomannya kitab Taurat agar menjadikan Allah itu adalah esa, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kata Jabur sendiri ini bentuk jama dari Zubur yang berasal dari kata Zabaro Yazburu Zabr atau Zabur yang berarti menulis. Makna aslinya dalam kitab yang tertulis Jabur dalam bahasa Arab ini dikenal dengan sebutan Mazmur atau Muzmar. Artinya dalam bahasa Ibraninya ini disebut sebagai nyanyian rohani yang dianggap suci. Kalau kita mungkin seperti membaca sholawat atau manakib yang ditujukan kepada orang-orang yang suci. Nah, di dalam kitab Jabur juga ini Al-Quran juga menyimpulkan tentang keberadaan kitab Zabur ini. Dan isi dari kitab Zabur ini ada 5. Yang pertama adalah
nyanyian untuk memuji Allah. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah, merasa sedih para jamaah itu dengan memiliki rasa takut akan siksanya Allah. Kemudian yang keempat, isi dari kitab Jabur ini juga ratapan dan doa masing-masing individu. Dan yang terakhir, ini ada sanjungan kepada raja-raja yang mereka raja-raja itu beriman kepada Nabi Daud pada saat itu. Sebagai buktinya bahwa Allah telah menurunkan kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ini sudah tertuang dalam surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami sudah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan ila Nuh, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi sesudah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, kemudian kami juga sudah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yakub, wal asbati, dan kepada turunan-turunan dari Nabi Ibrahim itu. Siapakah? Wa Isa, yaitu Nabi Isa, wa Ayyuba, Nabi Ayub, wa Yunus, dan Nabi Yunus, wa Harun, serta Nabi Harun, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Dan menjadikan tanda semuanya itu adalah wa ataina Dauda zaburo, dan kami juga telah memberikan kepada Nabi Daud itu satu kitab yang bernama kitab Zabur. Jadi ini kita bisa pahami karena ini juga ada salah satu firman Allah yang berbentuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, di mana kitab Zabur ini berisi 150 surah yang dibahas oleh Allah, di mana dari 150 surat itu yang berisi tentang mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruhnya itu adalah sanjungan atau ditujukan kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan ditujukan kepada Allah sebagai Khalik atau Tuhan yang mengirimkan atau menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang ketiga adalah kitab Injil, di mana kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah nabi yang berjuang atau diberikan perintah oleh Allah untuk mengislamkan agar seluruh Bani Israel itu beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagai pertanda bahwa kitab Injil ini diturunkan oleh Allah, maka Allah berfirman menjelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahmah. Summa qaffayna, kemudian kami susulkan rusul-rusul ala atharihim birusulina wa qaffayna, dan kami juga susulkan bi Isa ibn Maryam, kepada Nabi Isa putra Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami pula memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahmah, dan kami jadikan dengan Injil itu sebagai rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena di zaman Nabi Isa ini, Nabi Isa yang hidup di alam dunia itu tidak sampai usia 40 tahun, karena Nabi Isa ini sudah diangkat oleh Allah ke langit
karena dikejar oleh para musuh dari kaum Bani Israel yang menyatakan bahwa Isa itu adalah disalib, kemudian Isa itu adalah diikat pada salib dan dijadikan Isa ini sebagai anaknya Tuhan oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Jadi inilah kitab Injil yang tetap nanti akan diringkas oleh Al-Quran, seluruh dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu. Jadi kita yakinkan saja dalam hati bahwa Allah memang sudah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wajib bagi kita untuk mengimaninya meskipun sampai saat ini kita tidak pernah melihat aslinya dari kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat itu. Selanjutnya kita jelaskan tentang kitab Al-Quran. Yang keempat, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini tidak sekaligus diturunkannya, melainkan secara berangsur-angsur diturunkannya. Selama kurang lebih sekitar 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan Al-Quran ini juga terdiri atas dari 30 juz dengan jumlah surat 114 surat dan ayatnya ada 6.236 ayat dan kalimatnya ada 74.437 kalimat dan hurufnya ada 325.345 huruf. Adapun kalau nanti kaul yang lain menyebutkan jumlah dari yang saya jelaskan itu, maka silahkan saja untuk disebutkan, karena mungkin ini ada beberapa ikhtilaf tentang jumlah huruf atau jumlah kalimat pada Al-Quran ini, di mana Al-Quran juga ini adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, di mana ayat tersebut turun ketika pada tanggal 9 Zulhijjah atau ketika Rasulullah melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Dan intisari yang ada pada Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah ini adalah menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Oleh karena itu, sebagai umat Rasulullah, kita tidak perlu meragukannya sama sekali, karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah tidak ada sedikit pun keraguan pada Al-Quran, dan Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki predikat takwa kepada Allah, di mana yang selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan dengan keyakinan kita mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan hati, dan melakukan dengan amal perbuatan bahwa kita yakin adanya Al-Quran, adanya kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, beserta kita yakin bahwa Allah juga menurunkan suhuf-suhufnya selain kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Semoga pembahasan yang kedua kita ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian bisa menelaahnya dengan teliti dan bisa meyakinkan dengan hati yang sangat kuat, serta dengan keimanan kita yakin hati kita bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.